Selamat datang kembali di channel Web Programming SMK. Masih bersama saya, Andi Iqbal. Video ini adalah video kelima dari seri HTML dasar, di mana sebelumnya kita telah membahas dua poin utama, yaitu HTML quotation dan HTML comment. Pada HTML quotation, di situ kita membahas tentang tag-tag yang berhubungan dengan pembuatan kutipan. Sedangkan pada HTML comment, di situ kita membahas tentang cara membuat komentar pada listing kita. Dan komentar yang kita tuliskan pada listing kita tidak akan terbaca oleh web browser. Nah, di video kali ini kita akan membahas satu poin utama, yaitu HTML link, di mana fungsi dari HTML link ini untuk menghubungkan sebuah halaman ke halaman yang lainnya. Dan cara untuk mengarah ke sebuah halaman terdapat dua jenis penulisan, yaitu dengan cara absolute URL dan relative URL. Pada kasus absolute URL, di situ kita akan menuliskan secara lengkap, mulai dari HTTPS, nama situs, kemudian alamat yang dituju. Sedangkan untuk relative URL, di situ kita tidak menuliskan secara lengkap, melainkan hanya berpatokan pada file yang memanggil dan file yang dituju. Oke, daripada teman-teman bingung, kita langsung saja coding. Jadi saya minta silahkan teman-teman buka kode editor Visual Studio Code-nya. Oke teman-teman, di sini saya sudah berada di Visual Studio Code. Saya juga membuka web browser. Kita akan mulai dari absolute URL. Oke, kita akan buat folder dulu. Silahkan klik icon Explorer. Kemudian kita buat folder. Kita beri nama foldernya latihan 6 titik HTML. Kemudian pastikan folder latihan 6 kita seleksi atau kita klik. Kemudian kita akan buat file di dalamnya. Kita buat dengan nama latihan 1.html. Oke, jadi penamaan yang sama tetapi di folder yang berbeda itu tidak apa-apa ya. Oke, saya tutup dulu Explorer-nya. Kemudian kita buat struktur HTML supaya tulisannya tidak tersembunyi. Saya tekan di keyboard Alt Z. Kemudian title-nya saya rubah menjadi HTML link minus absolute URL. Kita buka dulu di web browser. Silahkan teman-teman klik kanan, open in default browser. Oke, sudah tampil tetapi masih kosong. Tapi teman-teman bisa lihat di sini, tulisan HTML link absolute URL sudah kelihatan di tab browsernya. Nah, sekarang kita ke Witrischool untuk melihat tag apa yang digunakan untuk membuat link. Silahkan teman-teman ketik di web browsernya witrischool.com seperti ini. Kemudian klik Learn HTML. Kemudian teman-teman klik hamburger menu ini. Silahkan teman-teman cari HTML link. Nah, ini dia HTML link. Silahkan teman-teman klik. Nah, kita akan dibawa ke halaman HTML link. Kita lihat dulu, kita scroll ke bawah. Nah, ini teman-teman. Witrischool telah memberikan kita contoh tag yang digunakan untuk membuat link. Ini dia tag A atau kepanjangan dari Anchor. Nah, di sini tag A menambahkan atribut href. Kemudian kita akan isi dengan URL atau alamat yang akan kita tuju. Oke, kita langsung saja. Silahkan kembali ke kode editor Visual Studio Code. Kemudian kita tulis, misalnya kita mau mengarah ke Google. Saya akan tulis seperti ini. Saya tulis tag P, kemudian klik untuk ke Google. Nah, kemudian tulisan ke Google akan saya bungkus dengan tag A. Silahkan teman-teman buat tag A. Kemudian tulisan ke Google, teman-teman masukkan ke dalam tag A. Saya akan hapus dulu atribut hrefnya.
kita lihat bagaimana kalau tag A ini tanpa atribut href. Saya akan hapus, kemudian saya save dan saya refresh di browser. Nah, tampilannya seperti ini. Saya akan besarkan browsernya. Tidak ada yang terjadi, biasa saja. Nah, saya akan tambahkan atribut href kembali. Kemudian saya save, saya refresh. Nah, teman-teman bisa lihat ketika saya tambahkan atribut href, maka otomatis tulisannya akan berubah menjadi warna biru, kemudian bergaris bawah. Nah, itu dikarenakan kita menambahkan atribut href. Nah, jika saya klik, maka dia tidak ke mana-mana, melainkan dia ke halaman ini juga. Kenapa? Karena ketika kita mengisi nilai href dengan nilai kosong, itu akan mengarah ke URL halaman ini lagi. Oke, saya akan ke Google. Saya akan mengambil URL dari web browser. Saya tuliskan dulu Google, seperti ini. Saya ke situs Google, kemudian URL ini akan saya copy. Kemudian saya masukkan ke dalam nilai atribut href. Di sini saya paste. Nah, teman-teman bisa lihat untuk absolut kita harus menuliskan HTTPS atau protokolnya, kemudian nama situsnya. Nah, di sini kalian tidak mendapatkan nama halamannya karena memang sekarang situs-situs sudah tidak menggunakan atau tidak menampilkan nama halaman, tetapi sebetulnya di dalam prosesnya di situ memanggil nama halaman. Nah, sekarang saya save, kemudian saya refresh di browser. Google-nya akan saya close dulu. Saya refresh, kemudian saya klik kembali. Nah, di sini dia sudah mengarah ke halaman Google. Oke, saya akan back. Nah, jika teman-teman ingin ke Facebook misalnya, silahkan buat lagi link untuk mengarah ke Facebook. Saya akan buat tag P lagi. Kemudian saya menuliskan klik untuk ke Facebook. Oke, tulisan ke Facebook akan saya masukkan ke dalam tag A. Saya masukkan ke sini. Kemudian URL-nya saya akan ambil dari Facebook juga di website. Saya tulis Facebook. Kemudian saya ke halaman web programming SMK. Oke, kita sudah berada di halaman web programming SMK. Saya akan copy URL-nya. Saya copy. Kemudian URL-nya akan saya paste di dalam nilai atribut href. Kemudian saya save. Facebook-nya saya close dulu. Kemudian browsernya saya refresh. Kemudian saya klik link ke Facebook. Nah, di sini sudah mengarah ke halaman web programming SMK. Oke, saya akan back lagi. Nah, itulah cara untuk penulisan absolute URL. Penulisan kita harus lengkap mulai dari protokol HTTPS, kemudian situs yang kita tuju, dan halaman yang akan kita tuju. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang alternatif URL. Sebelum itu saya ingin merubah folder latihan 6 terlebih dahulu. Silahkan klik Explorer. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tulisan latihan 6.html. Yang seharusnya kita hanya menulis untuk nama folder latihan 6 tanpa titik HTML. Oke, latihan 1.html ini saya close dulu karena dia berada di dalam folder latihan 6.html ini. Oke, silahkan klik folder latihan 6, kemudian klik kanan, rename, kemudian hapus.html. Oke, nah sekarang kita akan membuat folder di dalam folder latihan 6. Kita akan buat 2 folder. Jadi silahkan klik folder latihan 6, kemudian new folder, beri nama foldernya adalah folder 1. Kemudian klik lagi folder latihan 6, kemudian buat folder lagi, beri nama folder 2.
Nah, di dalam folder 1 kita akan membuat 2 file. Silahkan klik folder 1. Kita akan buat namanya latihan 1.html. Kemudian klik lagi folder 1, kemudian klik new file, buat lagi folder namanya latihan 2.html. Sekarang kita sudah punya 2 file di dalam folder 1. Nah, saya akan ke folder 1 dulu. Saya tutup sidebar-nya. Kemudian saya akan buat struktur HTML ALTZ agar tulisannya tidak tersembunyi. Kemudian saya ganti title-nya menjadi folder 1 latihan 1. Dan saya beri tag H1. Saya beri judul juga folder 1 latihan 1. Nah, selanjutnya saya akan membuat link ke latihan 2. Saya akan buat tag P di sini. Kemudian saya tulis klik untuk ke folder 1 halaman 2. Saya save dulu, kemudian saya ke file latihan 2. Saya buat struktur HTML juga, kemudian ALTZ, kemudian title-nya saya akan ganti menjadi folder 1 latihan 2. Kemudian di tag bodinya saya akan buat tag H1 juga. Kemudian saya akan tuliskan juga folder 1 halaman 2. Oke. Kemudian saya akan membuat link ke latihan 1. Oke, saya akan buat tag P. Klik untuk ke folder 1 halaman 1. Oke, saya save. Oke, kita kembali ke latihan 1 dulu. Saya akan buka di browser latihan 1 ini, open in default browser. Oke, sekarang sudah tampil. Saya akan besarkan. Nah, tulisan folder 1 halaman 2 ini saya akan bungkus dengan tag link atau tag A untuk menuju ke halaman 2 yang berada di dalam folder 1. Oke, saya buat dulu tag A. Kemudian tulisan folder 1 halaman 2 saya cut, saya pindahkan di dalam tag A. Nah, untuk mengarah ke latihan 2, kita cukup menuliskan latihan 2 seperti ini. Nama filenya latihan2.html. Karena posisi dari latihan 1 dan latihan 2.html ini berada sama-sama di dalam folder 1. Oke, jadi kenapa kita langsung menuliskan latihan2.html? Karena latihan 1.html dan latihan 2.html posisinya sama-sama di dalam folder 1. Oke, saya save dulu. Kemudian saya refresh. Oke. Kemudian saya klik. Nah, di sini dia sudah ke folder 1 halaman 2. Nah, dia sudah ke sini. Nah, sebaliknya, jika ingin mengarah ke latihan 1. Oke, ini saya ganti latihan 1. Sorry. Nah, saya akan mengarah ke folder 1 latihan 1. Sekarang saya berada di folder 1 latihan 2. Oke, saya akan buat lagi tag A. Kemudian tulisan folder 1 latihan 1 saya pindahkan di dalam tag A. Kemudian saya buat link ke latihan 1. Saya cukup menulis nama filenya saja, .html. Oke, saya save. Pastikan browsernya kalian refresh. Oke. Sudah ada linknya, silahkan teman-teman klik.
Nah, dia sudah berada di latihan 1 yang berada di dalam folder 1. Nah, kalau saya klik, dia akan ke latihan 2. Oke. Jadi intinya, jika kalian ingin mengarah ke sebuah file, tetapi filenya berada satu tempat dengan file yang ingin dituju, kalian tinggal menuliskan nama filenya. Nah, sekarang jika filenya tidak berada di dalam folder yang sama, tetapi file yang ingin dituju berada pada folder yang berbeda. Oke, saya akan berikan contoh. Silahkan klik Explorer lagi. Saya akan buat folder di dalam folder 1 ini. Saya akan buat folder, namanya folder A. Kemudian di dalam folder A, saya akan buat file yang namanya latihan 1 juga, .html. Nah, kemudian saya akan buat struktur HTML dan saya ganti titelnya folder A latihan 1. Oke, kemudian di dalam tag body saya buat judul. Tulisannya folder A latihan 1. Nah, selanjutnya saya akan kembali ke latihan 1 dulu. Saya akan kembali ke sini. Ke latihan 1 yang berada di dalam folder 1. Dan saya akan membuat link ke latihan 1 yang berada di dalam folder A. Teman-teman perhatikan, saya akan buat link lagi. Saya buat tag P, kemudian klik untuk ke folder A latihan 1. Kemudian folder A latihan 1 akan saya bungkus. Saya cut tulisan folder A latihan 1, saya pindahkan ke dalam tag A. Nah, di sini kita sekarang berada di dalam folder latihan 1. Nah, kita sekarang sudah berada di sini, tetapi tidak di dalam folder A. Nah, kita akan menuju ke latihan 1 yang berada di dalam folder A. Kalau teman-teman perhatikan, latihan 1 ini sejajar posisinya dengan folder A. Maka kita bisa langsung masuk ke dalam folder A. Kenapa? Karena latihan 1 ini posisinya sejajar dengan folder A. Berarti untuk masuk ke dalam folder A, kita cukup menuliskan foldernya, kemudian tanda slash, kemudian kita tuliskan nama file yang akan dituju. Silahkan tuliskan latihan 1.html. Oke, saya save dulu. Kemudian saya akan buka di browser, klik kanan, open in default browser. Oke, sudah tampil. Saya akan klik folder A latihan 1. Sekarang sudah berada di dalam folder A latihan 1. Silahkan teman-teman coba ke latihan 1 yang berada di dalam folder A. Oke, tulisannya folder A latihan 1. Nah, jadi saya kembali lagi ke latihan 1 yang berada dalam folder 1. Jadi, untuk masuk ke sebuah folder, pastikan URL kita sedang berada satu tempat dengan folder yang akan kita tuju. Nah, karena file latihan 1 ini posisinya sama-sama di dalam folder 1, maka tinggal masuk ke dalam folder A dan menuliskan file latihan 1.html. Misalnya lagi, latihan 1 ini akan saya close. Saya akan ke latihan 2 yang berada di dalam folder 1. Di sini saya juga akan mengarahkan ke latihan 1 yang berada di dalam folder A. Saya akan bikin tag P, kemudian saya tulis klik untuk ke folder A halaman 1. Kemudian saya bungkus tulisan folder A dengan tag A. Saya cut, saya pindahkan di dalam tag A. Nah, teman-teman perhatikan,
File latihan2.html ini posisinya sama dengan folder A. Maka ketika kita ingin masuk ke dalam folder A, kita cukup menuliskan nama folder, kemudian tuliskan file yang akan dituju. Misalnya latihan1.html. Oke, saya save. Kemudian saya buka di browser, klik kanan, open in default browser. Kemudian saya klik folder A halaman 1. Nah, ini juga sudah ke folder A latihan 1. Oke teman-teman. Sekarang teman-teman, misalnya kasusnya seperti ini teman-teman. Ini saya close dulu latihan2.html dan latihan1.html. Saya buka sidebar-nya. Saya akan membuat link dari latihan1.html ini. Saya akan buat link ke latihan1 yang berada di luar dari folder A ini. Nah, kalau teman-teman lihat strukturnya, latihan1 ini berada di dalam folder A. Dan latihan1 yang akan kita tuju berada sejajar dengan folder A. Saya akan buat link ke latihan1.html yang berada di dalam folder 1. Oke, silahkan teman-teman buka latihan1.html yang berada di dalam folder A. Kemudian kita bikin tag P. Saya tulis seperti ini, klik untuk ke folder 1, latihan 1. Oke, kemudian saya buat tag A, saya cut folder 1, latihan 1, saya pindahkan ke dalam tag A. Nah, teman-teman perhatikan, kita sekarang berada di sini, latihan1.html, dan akan menuju ke latihan1.html. Nah, tapi latihan1.html ini berada di dalam folder A. Dan folder A sejajar dengan latihan1.html yang akan kita tuju. Berarti kita harus keluar dulu dari folder A, baru bisa mengakses latihan1.html. Karena kalau kita tidak keluar, maka URL-nya tidak akan mendapatkan latihan1.html. Agar URL-nya sejajar dengan latihan1.html yang berada dalam folder 1, maka kita harus keluar dari folder A. Nah, untuk keluar dari folder A, caranya seperti ini. Kita tuliskan untuk keluar dari folder A, titik-titik seperti ini. Kemudian slash. Nah, sekarang URL-nya sudah sejajar dengan latihan1.html. Tinggal kita menuliskan nama file latihan1.html. Oke, saya akan tuliskan kembali latihan1.html. Oke, saya save. Kemudian saya refresh. Oke, sekarang saya berada di folder A, latihan 1. Saya akan mengarah ke folder 1, latihan 1. Saya akan klik. Nah, dia sudah mengarah ke latihan 1 yang berada di dalam folder 1. Oke, contoh lagi. Misalnya, saya akan buat file di dalam folder 2. Oke, silahkan teman-teman klik folder 2. Kemudian klik new file. Saya akan beri nama file latihan1.html. Kemudian saya tulis struktur HTML, saya tutup sidebar-nya, saya ganti judulnya menjadi folder 2 latihan 1. Saya buat juga tag H1, saya tulis folder 2 latihan 1. Oke, saya save. Kita kembali ke latihan1.html yang berada di dalam folder A. Nah, sekarang kita berada di sini, teman-teman. Nah, kita akan menuju ke latihan1.html yang berada di dalam folder 2. Nah, berarti jalurnya untuk masuk ke folder 2, kita harus keluar dari folder 1, teman-teman. Berarti kita harus keluar dari folder A,
kemudian keluar dari folder 1, kemudian baru bisa mengakses folder 2 dan mengakses latihan1.html. Oke, berarti kita keluar 1, 2, kemudian masuk ke folder 2, kemudian baru kita mengakses latihan 1. Oke, kita coba. Kita buat tag P lagi, kemudian saya akan tulis klik untuk ke folder 2 latihan 1. Seperti ini. Kemudian saya buat tag A, tulisan folder 2 latihan 1 saya cut, saya pindahkan ke dalam tag A. Nah, sekarang barulah kita menulis URL-nya. Ingat, kita keluar dari folder A. Oke, kita sudah keluar dari folder A, kemudian kita akan keluar dari folder 1. Saya akan keluar lagi, titik-titik. Nah, ini sudah keluar dari folder 1. Barulah kita bisa masuk ke dalam folder 2. Karena URL kita sekarang sejajar dengan folder 1 dan folder 2. Oke, saya akan masuk ke folder 2. Folder 2. Kemudian barulah saya mengakses latihan1.html. Oke, kemudian saya save. Latihan satunya akan saya buka di web browser. Silahkan teman-teman klik kanan, kemudian open in default browser. Oke, nah sekarang di sini tulisannya klik untuk ke folder 2 latihan 1. Oke, saya akan klik. Nah, ini sudah berada di dalam folder 2 latihan 1. Oke, coba kita lihat isi dari latihan 1 yang berada di dalam folder 2. Silahkan teman-teman klik. Saya tutup dulu sidebar-nya. Nah, tulisannya sama, folder 2 latihan 1. Nah, misalnya teman-teman, saya ingin mengarah ke latihan 1 yang berada di dalam folder A dari latihan1.html yang berada di dalam folder 2. Berarti jalurnya kita harus keluar dulu dari folder 2, kemudian baru kita bisa mengakses folder 1, kemudian baru kita bisa mengakses folder A dan mengakses file latihan1.html. Berarti keluar 1 kali dan masuk 2 kali. Kalau keluar menuliskan titik-titik dan masuk ke dalam folder menuliskan nama folder. Oke, akan kita coba. Tutup dulu sidebar-nya. Kemudian saya akan tuliskan tag P. Klik untuk ke folder A latihan 1. Saya akan buat tag A. Kemudian folder A latihan 1 akan saya masukkan ke dalam tag A. Barulah kita buat URL-nya. Ingat, kita keluar dari folder 2, berarti kita tuliskan titik-titik slash, kita sudah keluar. Kemudian kita masuk ke dalam folder 1. Folder 1, kemudian barulah kita bisa masuk ke dalam folder A, kita tulis A. Nah, kita sudah masuk di dalam folder A, barulah kita mengakses file latihan1.html. Oke, saya save dulu. Kemudian saya refresh di browser. Oke, saya perbesar. Nah, sekarang kita sedang berada di folder 2 latihan 1 dan mengarah ke folder A latihan 1. Oke, silahkan teman-teman klik. Nah, sekarang sudah berada di folder A latihan 1. Oke. Setelah tadi kita membahas tentang HTML link menggunakan absolute URL dan relative URL, maka berakhir juga video kita untuk kali ini. Jika teman-teman suka dengan videonya, silahkan like videonya, share ke teman-teman, dan jangan lupa subscribe Web Programming SMK agar channel Web Programming SMK tetap survive dan kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya dari channel Web Programming SMK. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita untuk kali ini. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Saya Andi Iqbal, terima kasih sudah menonton.
dan jangan lupa ngoding.